Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berdoa jemaat tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam anugerah kemurahan hati Tuhan. Saudaraku, malam ini Sabtu 21 Maret, saya baru saja melihat acara televisi manakala Kapolri sudah mengeluarkan maklumat untuk melarang dengan lebih tegas pertemuan-pertemuan kumpulan banyak orang termasuk keagamaan. Juga adanya pernyataan dari Menko Polhukam. Karena ini sudah masuk di dalam ranah hukum, saya berdoa dan mempertimbangkan dengan mendalam banget, dan akhirnya memutuskan untuk besok Minggu 22 Maret, atau tepatnya hari ini ketika saudara melihat video ini 22 Maret, kita beribadah di rumah masing-masing. Doa saya, Anda tetap menjaga persekutuanmu dengan Tuhan di hari ibadah raya kita. Jangan lupakan itu, karena di situ letak kekuatan kita. Karena itu, hari ini saya akan membagikan khotbah isi hati Tuhan melewati media online ini. Dan saya berdoa dan saya pastikan supaya Anda semua diberkati dalam kasih kemurahan Tuhan melewati firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Dan tidak salah jika Anda juga membagikan khotbah ini via handphone Anda atau prasarana lain kepada rekan-rekan, kepada handai tolan yang mungkin mereka juga sedang membutuhkan kekuatan firman manakala ibadah di gereja mereka masing-masing mengalami penundaan untuk sementara. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami percaya di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti, tetapi kami punya Tuhan yang penuh dengan kepastian dan Allah yang sangat bertanggung jawab dengan perjanjian-Mu untuk tetap melindungi dan berkarya dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu. Kiranya Tuhan akan memberi hikmat kepada hamba. Tuhan memberikan juga rasa lapar haus kepada seluruh jemaat untuk mendengar pernyataan firman, diberkati, dikuatkan untuk menghadapi tantangan zaman, khususnya dalam menghadapi virus corona. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, saya akan membacakan satu ayat di dalam kitab Ayub, pasal yang ke-7, ayat yang pertama. Saudara bisa melihat baik-baik ayat itu bersama dengan keluarga. Saya akan bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Judul perikopnya adalah Hidup Itu Berat. Ayat 1 Ayub 7 berkata demikian, bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kata orang bergumul di ayat pertama dari Ayub 7 ini, saya bacakan dalam terjemahan lama. Dikatakan orang yang berperang. Hidup digambarkan Ayub ini seperti orang berperang, saudara. Ada keringat, ada air mata, ada darah, ada pengorbanan, ada kelelahan. Itulah hidup. Dan kalau kita tahu bersama, saudara, hari-hari ini seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, bangsa kita, sedang mengalami peperangan dalam dimensi spiritual. Peperangan melawan virus corona, COVID-19. Saya ingin menjelaskan pada saudara secara singkat. Jika bicara perang, saudara, khususnya perang di dalam kehidupan kita,
itu mencakup dua kutub yang saling bersinergi secara eksternal dan internal, yaitu ada masalah persoalan dengan ego kita, masalah itu sendiri dengan ego kita. Ini adalah dua sisi satu mata uang. Ada berapa banyak kita seringkali menghadapi masalah dalam hidup, apakah itu ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Masalah itu sebetulnya kecil, tetapi kelihatan menjadi begitu besar karena ego kita memberikan reaksi yang salah. Saudara, peperangan terbesar Ayub yang menulis ayat ini itu bukan kehilangan 10 anak yang meninggal seketika, bukan karena dia kehilangan harta atau dia ditinggalkan oleh istrinya, tapi peperangan terbesar Ayub adalah ego Ayub, saudaraku. Egonya Ayub yang diprovokasi oleh si iblis untuk menyerah dan menghujat Tuhan. Ego yang menjadi masalah besar bagi Ayub, sebuah peperangan dalam diri dia sendiri. Kita melihat bagaimana dalam situasi corona seperti ini, saudara, begitu banyak orang yang panik buying dan mereka menunjukkan ego yang egosentris, mengambil bahan-bahan pokok seringkali tanpa memikirkan orang lain. Saudara, Ayub masuk di dalam sebuah peperangan yang berdimensi rohani. Anda bisa baca ayatnya yang terkenal di Efesus 6 ayat 12 khususnya, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa dan roh jahat di udara. Kita istilahkan itu spiritual warfare, sebuah peperangan berdimensi rohani dan menghadapi musuh yang tidak terlihat, si jahat itu, invisible enemies. Sekali lagi saudara, iblis menyerang Ayub, sasaran utamanya bukan fisik, meskipun Ayub mengalami fisik yang rusak, tapi bukan itu sasaran utamanya. Iblis menyasar kepada egonya Ayub, kepada diri pribadi Ayub, supaya dia meninggalkan Tuhan. Saudaraku, dalam hidup ini kita sering kali menghadapi satu kondisi dan situasi, saudara, yang saya istilahkan critical moment. Itu adalah momen di mana setiap hari saudara menghadapi saat-saat kritis dan Anda harus mengambil keputusan yang terbaik. Di saat kritis, Anda harus mengambil keputusan yang terbaik. Dan di situ ego saudara menjadi penentu. Karena itu, saya memberikan kabar baik kepada saudara. Saat saudara dan saya menghadapi peperangan dalam hidup, khususnya hari-hari ini dalam peperangan kita melawan virus corona, bicara perang itu identik dengan senjata, saudara. Identik dengan senjata. Dalam istilah yang umum dikatakan alutsista. Dan jika bicara persenjataan, saudara, itu tidak saja bicara teknikal operasional, ya, tidak hanya bicara soal penggunaan senjata itu, canggih mungkin, tapi yang jauh lebih penting adalah SDM-nya sendiri, pemakai senjata itu sendiri. Seperti Anda sering pernah mendengar the man behind the gun. Bagaimana perlu seseorang, bukan saja katakan seorang prajurit tentara, bukan saja cakap mengoperasionalkan senjata, tapi ada hal yang lebih penting, saudara, yaitu mentalitas. Kenapa? Karena dalam sebuah peperangan durasinya panjang. Durasi panjang. Tidak ada peperangan singkat. Dan di dalam peperangan yang memiliki jangka panjang itu diperlukan keteguhan hati, mentalitas baja untuk boleh mencapai kemenangan. Saudara masih ingat bagaimana peperangan Vietnam tahun 60-an sampai tahun 70-an melawan Amerika Serikat. Kita tahu bagaimana Amerika mengalami kekalahan besar, saudara. Bukan karena senjata kurang canggih, Vietnam dibanding Amerika kalah dalam alutsista, tetapi karena prajurit-prajurit Amerika yang muda-muda khususnya pada waktu itu, mereka tidak kuat secara mental.
menghadapi medan peperangan di Vietnam yang penuh dengan ranjau, penuh dengan jebakan, ya, penuh dengan trik-trik yang menakutkan. Mereka kalah secara mental. Karena itu, saudara, Efesus 6 ayat 10 berkata, saya akan bacakan ayat itu. Efesus pasal 6, Anda buka Alkitab saudara, Anda buka ayat di Alkitab saudara. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Puji Tuhan, hendaklah kamu kuat. Kata kuat, saudara, kata kuat, soroti itu. Dalam terjemahan aslinya dikatakan endunamou. Dalam terjemahan Inggris strengthen, artinya memperkuat. Yang diperkuat adalah mentalitas rohani kita. Sebagai orang-orang prajurit Kristus yang sedang menghadapi peperangan rohani, khususnya melawan virus corona, Anda harus memperkuat mentalitas rohani kita. Bukan cuma kita menguasai senjata dalam arti kita memiliki perlengkapan senjata ala Efesus 6, pedang firman, perisai iman, baju sirah dan sebagainya, ikat pinggang kebenaran, tapi harus mentalitas rohani. Itu bicara apa, saudara? Dalam 1 Korintus 16 kita akan ketemu jawabannya. Saya akan bacakan, saudara, 1 Korintus 16. Anda buka kembali Alkitab saudara, ya. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Anda perhatikan baik. Berdiri dengan teguh dalam iman dan tetap kuat. Ternyata mentalitas rohani itu menyoroti satu hal terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya, yaitu iman. Anda harus meningkatkan kualitas iman saudara dalam menghadapi peperangan kita secara rohani. Satu kali murid-murid ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara, dalam Lukas 17. Lalu Tuhan bicara tentang penyesatan, saudara. Kata penyesatan di Lukas 17 ini, saudara, kalau Anda buka dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan offense. Offense itu bicara salah satu pengertiannya serangan musuh. Dan setelah Yesus berbicara begitu kepada para murid, murid-murid berkata apa, saudara? Di ayat kelima khususnya dari Lukas 17. Murid-murid bilang apa dalam Alkitab saudara? Tambahkanlah iman kami. Luar biasa ya. Dia minta tambahkan iman kami menghadapi serangan dalam peperangan rohani itu. Murid-murid paham betul memerlukan kualitas iman yang meningkat. Dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan increase our faith. Tingkatkan iman kami. Mentalitas rohani harus diperkuat. Kalau saya istilahkan extraordinary faith, iman kita harus mengalami penambahan nilai dan kekuatan, saudara. Makanya saya diberkati dengan Matius, saudara. Dalam kitab, sebentar, saya akan bacakan Lukas maksud saya. Lukas tadi ayat kelima berkata demikian, increase our faith, kata para murid. Lalu dilanjutkan, saudara, kalau Anda baca di situ pemahaman tentang penambahan nilai iman itu. Dalam Lukas 17 ayat 6. Lalu Tuhan menjawab apa kepada para murid setelah mereka bilang, tingkatkan iman kami, Yesus. Tuhan bilang begini, ayat 6. Kalau sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dahsyat. Apa yang Tuhan katakan soal biji sesawi, saudara? Biji sesawi yang bisa memindahkan pohon ara ke dalam laut. Luar biasa. Kekuatan iman ketika dia dinaikkan kapasitinya, value-nya, tidak main-main. Dia bisa memindahkan pohon ara. Dalam arti apa? Biji sesawi kecil, saudara. Lebih kecil dari biji lada. Tetapi dia mampu memindahkan pohon ara yang jauh lebih besar. Artinya yang Tuhan sedang bicarakan di sini, yang ditingkatkan bukan bentuknya yang terlihat. Biji sesawi itu tetap biji sesawi, bukan menjadi besar. Tetap. Tapi energinya, saudara, kekuatan
yang menggambarkan percaya kita, biji sesawi yang tidak terlihat, energinya nggak terlihat, tapi memiliki pengaruh yang dahsyat sampai bisa memindahkan pohon ara. Luar biasa, saudara. Jadi bukan bentuk, tapi energi yang tidak terlihat, yang tidak kasat mata. Jadi kalau iman saudara mau diperkuat, bukan bicara format dan bentuk. Bagaimana ibadah kita, mungkin kalau nyanyi saudara melompat-lompat menunjukkan ekspresi yang kelihatan sungguh-sungguh, atau prasarana ibadah yang lengkap, gedung gereja yang bagus, yang terlihat, dan Anda merasa bahwa di situ Anda bisa memperkuat iman saudara. Tidak. Kita bicara energi yang ditambah, hal yang tidak terlihat. Apa itu, saudara? Sikap hati saudara. Sekali lagi, sikap hati saudara. Seperti contoh, sekarang kita beribadah via online. Yang menentukan firman ini bekerja dan meningkatkan kekuatan iman saudara saat Anda sungguh-sungguh mendengar firman ini. Meski Anda mungkin sedang duduk di ruang tamu atau bersama keluarga, relatif santai, tidak di gedung gereja secara formal, tapi Anda jaga sikap hatimu bahwa Anda sedang beribadah bersama dengan saya di hadapan Tuhan. Amsal 24 saudara, ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hati itu kekuatan roh, saudara. Hati itu, sekali lagi ya, kekuatan roh. Lefaf atau lef kata aslinya. Tawar itu putus asa. Kesungguhan hati saudara saat Anda mencari Tuhan, itu menentukan kekuatan saudara, menambah nilai iman saudara. Jadi mari, di hari-hari kita nggak bisa sering ketemu, untuk sementara waktu saudara, sampai keadaan ini mereda dan lebih baik, Anda tetap jaga hatimu untuk mencari Tuhan setiap hari. Anda yang working from home, Anda yang mungkin sekolah dan kerja lewat rumah, jangan santai-santai, jangan cari-cari kesibukan yang nggak berguna. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Tambahkan jam doa saudara, tambahkan baca Alkitabnya, renung baik-baik, perkuat hati saudara. Roma 4 saudara, ayat yang ke-20 sampai dengan ke-21 berkata begini saudara. Saya akan bacakan konkretnya penambahan nilai iman saudara. Kitab Roma pasal 4 ayat yang ke-20 berkata begini. Ini Abraham saudara ya. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat, perhatikan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan, saya ulang, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dahsyat. Anda lihat, memperkuat iman akan membawa Anda masuk ke dalam level keyakinan. Luar biasa. Dan keyakinan itu membuat Anda akan menerima perjanjian Tuhan digenapi dalam hidup Anda. Termasuk ketika kita punya keyakinan corona akan selesai dalam waktu singkat. Keyakinan saudara, sekali lagi keyakinan, itu adalah iman yang teruji melewati waktu. Abraham menunggu 25 tahun hampir kelahiran Ishak, diuji oleh waktu, dan Abraham bertahan. Keyakinan, sekali lagi, iman yang teruji oleh waktu. Dan kalau bicara waktu saudara, waktu, karakter waktu tidak pernah berhenti, tidak pernah bisa mundur. Cuma satu karakter waktu, maju, cuman maju. Dan itu kita berbicara tentang komitmen kita, taat tanpa syarat. Apapun yang terjadi, tetap setia mengiring Tuhan. Bapak Ibu, kalau bicara taat tanpa syarat, saya akhiri khotbah. Roma 5 ayat ke-8 berkata, Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Taat tanpa syarat, tidak lain tidak bukan berbicara tentang hakikat kasih Kristus, kasih agape. Jadi kalau Anda ingin iman saudara meningkat menjadi keyakinan, dan Anda meraih dengan pasti janji-janji Tuhan, termasuk perlindungan Tuhan di masa-masa sulit ini, Anda perlu hidup memiliki kasih Allah dengan segenap hati.
Apa itu kasih Allah? Agape, agapau. Apa itu kasih Allah? Apakah Anda pikir konsepnya sama dengan manusia? Bicara kasih, cinta begitu dengan eros, philios, storge? Bicara perasaan? Tidak. Kalau Anda dalam konsep manusia, kasih bicara perasaan. Tetapi bagi Allah, ketika bicara tentang kasih Allah, itu bukan cuma perasaan. Kita bicara karakter dari kasih Allah, saudara. Karakter kasih Allah. Perasaan Yesus, katakan. Perasaan Yesus hanya satu. Dia tidak pernah berubah untuk mengasihi kita semua. Itu kasih Allah. Eksis. Kalau anak-anak sekarang bilang eksis, tidak berubah. Dia tetap mengasihi saudara. Termasuk di saat-saat kita sekarang sedang mengalami virus corona seperti ini. Dia tetap mengasihi saudara. Tak perlu takut. Dia tetap melindungi dan menyertai kita sekalian orang percaya. Bapak Ibu, kalau kita punya perasaan kasih kita kepada suami istri, anak saudara, eros, philios, storge, ego kita subjektif dan fluktuatif, diekspresikannya melewati emosi, bisa mood, bisa in the mood, saudara. Bisa berubah kalau perasaan manusia. Emosi itu dari kata Latin movere, saudara. Movere itu artinya bergerak atau menggerakkan. Jika moodnya lagi baik, mungkin wah sungguh-sungguh cari Tuhan. Jika lagi in the mood, passionnya turun, malas-malas cari Tuhan. Bukan itu karakter kasih Allah. Jika Anda betul-betul hidup di dalam kasih Allah, apapun yang terjadi, termasuk saat-saat sekarang, tidak mengurangi semangat saudara untuk tetap mengiring Tuhan, tetap cari Tuhan, tetap mencari jiwa, tetap berdoa untuk banyak hal bagi kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Dan di akhir khotbah ini, ketika Anda hidup di dalam kasih Allah, sungguh-sungguh taat tanpa syarat, sebagai perwujudan peningkatan iman saudara menjadi keyakinan. Apa yang terjadi? Ketika kasih Allah melimpah dalam hidup Anda. Saya bacakan ayat terakhir. Roma 5, saudara. Terkenal ini ayat ya. Kitab Roma 5, kita baca ayat yang kelima. Saya bacakan. Dan bahkan Anda baca bersama saya. Saya baca, Anda baca di sana. Ya, bersama-sama. 3, 2, keras. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah, perhatikan, telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak mengecewakan ketika kasih Allah dicurahkan dalam hati kita. Saudara, kata dicurahkan di sini, saudara, kata aslinya berkata ekcheo. Ekcheo itu artinya dituang habis, saudara. Fulfill, penuh, melimpah. Ketika kasih Allah melimpah di dalam hati saudara, luber, Anda hidup di dalam kasih Allah, penuh penguasaan diri, penuh kelembutan, rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri. 1 Korintus 13, maka harapan Anda tidak akan dikecewakan. Ini janji Tuhan. Artinya, kalau terjemahan aslinya berkata not ashamed, tidak dipermalukan. Luar biasa. Apa yang Anda harapkan? Saya berharap, dan mungkin ini profetik. Ini mungkin profetik. Saya tidak berani sombong katakan profetik. Tapi kalau Tuhan izinkan ini profetik. Saya berharap bulan April, dengar baik, corona selesai dalam nama Tuhan Yesus. Itu harapan saya. Karena itu saya berjuang bersama saudara. Kita bersama bangsa negara Indonesia, seluruh gereja di Indonesia khususnya, kita berdoa, menaruh harap kepada Tuhan. April, corona selesai, tuntas, kita dimerdekakan dari corona. Dan itu terjadi ketika setiap orang percaya di bumi Indonesia hidup dalam kasih Allah secara limpah. Fulfill, artinya apa? Taat tanpa syarat. Mari saudara, pengharapan itu penting. Seorang hamba Tuhan, Hal Lindsey, dia pernah berkata begini, manusia dapat hidup 40 hari tidak makan. Manusia dapat hidup 3 hari tidak minum. Manusia bisa hidup 4 menit tanpa nafas. Tetapi tanpa pengharapan 1 detik saja manusia mati. Betapa pentingnya pengharapan. Karena itu mari saudaraku, ini momen
di hari-hari peperangan kita di bumi Indonesia dalam melawan virus corona. Ini momen untuk saudara merenung baik-baik sejauh mana tingkatan iman saudara. Jika Anda belum menjadi keyakinan, Anda seringkali masih melakukan firman asal-asalan, tidak sepenuh hati. Ini momen untuk kita merubah paradigma kita, dan Anda akan menerima perjanjian Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saudara, jangan takut. Allah Immanuel, dengar, Allah Immanuel. Kita tidak bisa tatap muka untuk sejenak, tapi kita tetap saling mendoakan. Kita tetap saling mendukung. Bahkan kepada saudara-saudara lain yang mungkin bukan satu gereja, kita tetap saling mendoakan. Bahkan buat orang-orang di luar kita yang tidak percaya Yesus, tapi mereka membutuhkan damai dari kita. Untuk kita menyatakan kasih Tuhan, lakukan. Tentunya dengan bijaksana. Saudara, di akhir khotbah, saya mengingatkan saudara untuk sekali lagi, jangan pernah malas untuk mencuci tangan saudara. Apapun aktivitas Anda, cuci tangan saudara. Dan Anda jangan pernah keluar keluyuran kemana-mana. Coba batasi dulu. Ya, kalau betul-betul mau perlu beli makan makanan atau apa, satu orang yang keluar. Jaga diri Anda baik-baik. Dan kalau Anda batuk atau mengalami flu dan sebagainya, pakai masker. Protokol yang sudah pemerintah keluarkan, lakukan. Kita orang percaya harus di garda terdepan, bukan cuma dalam hal berdoa, tapi menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, bahwa kita warga negara yang baik. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa bagi firman ini, saya ingatkan untuk minggu besok yang harusnya ada Taman Getsemani di hari Jumat, karena itu minggu kelima, kita pending dulu. Kita berdoa di rumah kita masing-masing. Ya, juga tidak ada sabdo, tidak ada dokem. Mengenai ibadah minggu depan tanggal 29 Maret, kita akan melihat situasi. Tetap berdoa. Nanti kami akan segera mengirimkan kabar kepada saudara. Karena itu handphone Anda standby di hari Sabtu depan, supaya kami bisa kirim berita yang diupdate, supaya Anda bisa tahu berita terbaik. Baik, kita angkat pujian satu saudara sebelum kita berdoa ya. Bagi Anda yang pernah tahu lagu ini, bisa nyanyi bersama saya. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Bersama saya. Tak akan berubah sampai selamanya. Selamanya ku tetap percaya. Katakan saudara, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Katakan dengan percaya, Tuhan selalu menolongku. Urapanmu Bapa selalu menjagaku. Sehelai di rambut, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Jangan takut, Tuhan selalu menolongku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Apapun keadaan kami dalam kondisi yang sedang menghadapi virus corona di bangsa Indonesia dan dunia,
Kami tidak kehilangan sukacita karena ada Yesus dan Roh Kudus dalam hati kami. Mereka Tuhan, meskipun hamba tidak bisa mendekat kepada anak-anakku ini, tapi aku percaya Roh Kudus tetap mendampingi mereka. Dan Engkau jauh lebih hebat. Kuasai mereka, lindungi dan proteksi roh, jiwa, tubuh mereka, keluarga, bahkan lingkungan mereka. Terima kasih. Kami akan berjumpa kembali Tuhan di dalam pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apa. Dan kami berdoa bahwa corona ini Tuhan di bulan April nanti akan tuntas Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktu singkat dibersihkan dari bumi Indonesia, karena Tuhan yang berperkara bagi kami orang-orang percaya di bumi Indonesia. Terima kasih. Hamba melepaskan damai sejahtera bagi seluruh jemaat yang mendengarkan khotbah ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Ulanglah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, terimalah berkat jasmani terlebih berkat rohani yang melimpah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, kasih sayang yang maha sempurna, berkat pertolongan, perlindungan, dan penghiburan tanpa batas, bersumber dari Allah Bapa, Putra Allah, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita pagi ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, bahkan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.